Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran dalam bingkai pengajian. Mudah-mudahan melalui kajian ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya termasuk kita sampai hari kiamat. Alhamdulillah, kajian pembahasan tentang hadis arba'in ini telah mencapai hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi kita, gitu ya. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan membahas hadis yang ke-13, merupakan boleh dibilang penyempurna pembahasan kita sebelumnya. Itu adalah hadis al-thalis asyar, hadis yang ke-13 yang kita beri judul mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana mencintai hal tersebut untuk dirinya. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, sebelum kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad berkaitan dengan syarah hadis ini, saya akan jelaskan beberapa hal. Yang pertama tentang perawi hadis ini, yaitu sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Anas bin Malik yang di sini disebutkan kunyahnya itu adalah Abu Hamzah, adalah salah satu sahabat yang mulia. Di antara kemuliaan beliau adalah yang disebutkan dalam hadis ini, khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi barangkali kalau ada di dunia ini pembantu, maka yang paling mulia barangkali adalah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Mengapa? Karena beliau adalah pembantu orang yang paling mulia di dunia. Pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya beliau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selama 10 tahun. Dan itu pun diawali
atas permintaan ibunya sendiri. Jadi menyerahkan anaknya untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nanti kita akan sedikit jelaskan latar belakang beliau menjadi pembantu Rasulullah SAW ini. Kemudian juga beliau keutamaan lainnya adalah anak dari sahabiat yang mulia, yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini nama aslinya adalah Rumaisah binti Milhan, yang kisahnya sangat ajaib sekali. Jadi ketika itu Rumaisah atau Ummu Sulaim ini dapat musibah, yaitu anak pertamanya mungkin itu meninggal dunia. Kemudian suaminya datang, lalu Ummu Sulaim ini tidak langsung memberitahu suaminya akan wafat anaknya ini, gitu ya. Sampai pada malam hari itu Ummu Sulaim melayani suaminya dengan sangat baik, memberinya makan, pokoknya menservisnya dengan baik, bahkan sampai berhubungan suami istri, ya. Nah, baru suaminya ini diberitahu akan wafatnya putranya yang tercinta ini di pagi hari. Di pagi hari. Kemudian apa? Suaminya marah, lalu keduanya datang kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata ketika mereka berdua datang kepada Rasulullah, nah itu Rasulullah SAW memberitahukan kepada mereka berdua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala takjub kepada mereka. Ya, kepada mereka berdua. Seperti itu. Nah, akhirnya dari hubungan suami istri yang mereka lakukan di malam hari itu, lahirlah sahabat yang mulia ini, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Gitu ya. Kemudian diserahkan kepada Rasulullah untuk membantu beliau. Kemudian juga Anas bin Malik ini adalah salah seorang sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Al-mukaththiruna minas sahabah. Di sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi ada beberapa sahabat yang dikenal dengan al-mukaththirun. Itu seperti Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, lalu Anas bin Malik, lalu Abdullah bin Abbas, kemudian ada Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id al-Ansari. Nah, Anas bin Malik sendiri, beliau sampai meriwayatkan 2.286 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Kemudian juga Anas bin Malik ini adalah salah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu doanya, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya. Dan ternyata terbukti Anas bin Malik ini memiliki keturunan yang sangat banyak, hingga beberapa anak dan cucunya itu meninggal dunia sebelum beliau wafat. Gitu ya, seperti itu. Kemudian juga Anas bin Malik termasuk sahabat Nabi yang terakhir wafat. Jadi termasuk umurnya sangat panjang. Beliau wafat pada tahun 93 Hijriah. Gitu ya. Nah, jadi doa Nabi kepada atau untuk Anas bin Malik ini, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya dan berkahilah pada apa yang kau berikan kepadanya. Doa ini pun bisa Bapak Ibu baca ya, untuk keturunan kita, ya, agar diberkahi harta dan keturunannya. Baik. Tadi disebutkan bahwasanya hadis ini berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saya pernah baca hadis ini ketika waktu kecil.
Kemudian saya menafsirkan sendiri. Waktu itu di buku Ramadan, buku catatan Ramadan kan ada ya. Waktu itu suka ngejar-ngejar Ustadz Imam Taraweh. Nah, di bawahnya itu ada footnote hadis ini. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai yang mencintai dirinya untuk saudaranya sebagaimana yang mencintai. Nah, saya berpikir, apakah seorang muslim itu kafir kalau dia tidak mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintainya untuk dirinya? Karena Nabi di sini mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang berpikir seperti ini, ya. Apakah orang yang benci kepada sesama muslim, ya, kafir? Ya, karena di sini disebutkan tidak beriman. Nah, itu ya. Nah, maka sebelum kita lanjutkan ke penjelasan abad di sini, saya ingin jelaskan tentang tingkatan iman atau pembagian iman. Bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Nah, para ulama ahli akidah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi iman itu menjadi tiga bagian atau tiga tingkatan. Yang pertama diistilahkan dengan aslul iman, disebut aslul iman atau al-iman al-mujmal atau al-imanul mutlak, atau kalau bahasa kita iman yang paling pokok, iman yang paling dasar, gitu ya, iman yang paling dasar. Nah, maka yang dimaksud dengan aslul iman ini adalah batas paling rendah keimanan seorang hamba, di mana keislamannya akan batal kalau tidak memiliki iman yang paling dasar ini. Ini disebut dengan apa? Aslul iman atau pokok iman, iman yang paling pokok. Jadi kalau seseorang kehilangan iman ini, maka dia bukan orang mukmin lagi, bukan orang Islam lagi. Jadi dia menjadi orang kafir. Ya, seperti itu. Ini masuknya dalam pembenaran hati, ya, secara mujmal, secara global. Seperti itu ya. Maka orang yang memiliki keimanan ini atau aslul iman ini, maka dia adalah orang Islam secara umum. Kemudian yang kedua disebut dengan al-imanul wajib. Al-imanul wajib atau al-kamalul wajib, atau yang disebut dengan iman yang wajib dipenuhi. Di mana kalau ada orang yang bermasalah di bagian ini, maka statusnya tetap mukmin, tapi dia disebut imannya berkurang. Imannya berkurang. Atau juga dalam istilah akidah disebut orang mukmin karena imannya, tapi sekaligus fasik karena dosa besarnya. Nah, inilah yang kedua ini, yaitu al-imanul wajib yang dimaksud dalam hadis ini. Artinya orang yang kehilangan iman ini, dia tidak sampai kafir, tapi dia disebut orang yang kurang imannya. Nah, orang yang memiliki al-imanul wajib atau kamalul iman ini adalah orang beriman yang mengerjakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang haram. Ya. Jadi orang yang memenuhi iman yang kedua ini adalah orang yang mengerjakan semua kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Maka ketika seseorang meninggalkan satu kewajiban, misalkan dia kalau perempuan ya, misalkan dia sholat tapi misalkan nggak berhijab, nah, gitu ya. Kalau misalkan ikhwan, misalkan ya laki-laki, dia masih sholat tapi misalkan dia mohon maaf mengerjakan yang haram, seperti misalkan minum khamr, judi, dan riba dan sebagainya. Nah, maka kalau berarti dia disebut dengan mukmin tapi imannya berkurang. Karena kenapa? Dia meninggalkan kewajiban atau meninggalkan yang haram. Gitu ya.
Nah, kemudian yang ketiga disebut dengan iman mustahab. Iman mustahab atau iman yang sunnah lah kalau kita bilang. Artinya apa? Dia sudah memenuhi yang pertama, ya, dia punya fondasi iman. Kemudian dia menjadi mukmin yang sempurna dengan mengerjakan yang wajib, juga meninggalkan yang haram. Kemudian dia menyempurnakannya dengan apa? Dengan mengerjakan hal-hal yang sunnah dan juga meninggalkan hal-hal yang makruh. Gitu ya. Jadi mengerjakan sunnah dan hal-hal yang meninggalkan yang makruh. Jadi inilah 3 tingkatan iman. Jadi aslul iman yaitu iman yang paling dasar. Kemudian yang kedua al-imanul wajib atau kamalul iman, ya, iman yang wajib. Di mana kalau orang memenuhi yang kedua ini, itu mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, disebut mukmin yang sempurna imannya. Nah, kemudian yang ketiga iman mustahab, yaitu yang memenuhi 2 iman yang tadi ditambah dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Ini sebagaimana disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ayat 32. Di mana Allah Subhanahu wa taala membagi orang yang beriman menjadi 3. Nanti bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Surah Fatir ayat 32. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang yang kami pilih min ibadina, dari hamba-hamba kami. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, "Faminhum dzalimun li nafsihi." Di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun. Kemudian ada yang muqtasid, yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan di antara mereka ada orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia Allah yang besar. Nah, tadi disebutkan ada orang yang zalim terhadap dirinya, yaitu orang yang tadi yang memenuhi iman yang pertama dan kedua, namun dia misalkan meninggalkan sebagian yang wajib atau mengerjakan sebagian yang haram. Sehingga disebut apa? Dzalimun li nafsi. Sedangkan yang muqtasid, yang pertengahan, nah, dia adalah mukmin yang sempurna imannya, yang hanya memenuhi tadi yang wajib-wajib dan juga yang memenuhi yang sunnah-sunnah. Jadi tidak ada kewajiban yang dia tinggalkan, tidak ada hal yang haram yang dia lakukan. Nah, kemudian yang terakhir yang paling tinggi, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan ada orang yang berlomba dalam kebaikan yang tadi, yang memenuhi iman mustahab ini. Nah, semuanya kata Allah di ayat berikutnya, jannatu adnin yadkhulunaha. Maka bagi mereka itu akan mendapatkan surga Aden. Mereka semua akan masuk ke dalam. Gitu ya. Maka berdasarkan uraian tadi, yang dimaksud dalam hadis ini adalah iman yang kemana? Yang mana? Iman yang kedua. Ya, jadi tidak sempurna. Makanya tadi kita terjemahkan tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan tersebut untuk dirinya. Gitu ya. Makanya di sini kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, di sini di poin yang pertama, fi hadzal hadis nafyu kamalil imanil wajib anil muslimi. Nah, ini ya. Dalam hadis ini terdapat penafian atau peniadaan kesempurnaan iman yang wajib bagi seorang muslim. Nah, gitu ya. Berarti orang yang seperti ini tidak kafir. Nah, baru dianggap sempurna itu kalau apa? Hatta yuhibba li akhihil muslim ma yuhibbu li nafsihi. Sampai ia mampu mencintai untuk saudaranya, ya, berupa kebaikan sama sesama muslim apa yang ia cintai untuk dirinya. Gitu ya. Wa dzalika fi umri dunya wal akhirah. Baik itu dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Karena kalau misalkan kita tidak mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita mencintai kebaikan tersebut untuk diri kita, maka kita akan terjatuh dalam dosa. Misalkan kita lihat saudara kita sama muslim punya prestasi, ya, atau memiliki kebaikan, misalkan dapat harta yang lebih daripada kita. Kalau kita tidak menyukainya, berarti kita jatuh dalam apa? Dalam hasad. Berarti kita berkurang tuh jatah dari iman yang wajib ini.
Itu ya, seperti itu. Kemudian juga ketika kita suka, kita dapat hidayah, jadi orang Islam dapat hidayah sunnah dan sebagainya. Kemudian kita tidak suka ada saudara kita yang dapat hidayah sunnah juga. Nah berarti kita masuk dalam hadis ini. Berarti iman kita tidak sempurna. Karena kita tidak menginginkan kebaikan bagi saudara kita. Padahal kita menginginkannya. Gitu ya. Kemudian di sini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mencontohkan hal tersebut. Ya, mencontohkan hal tersebut. Wadzalika wa yadkhulu fi dzalika an yu'amila an-nasa bimithli ma yuhibbu an yu'amiluhu bihi. Nah, termasuk dalam cakupan makna hadis ini adalah hendaknya seseorang itu memperlakukan orang lain dengan cara yang ia sendiri suka diperlakukan begitu. Misalkan kalau kita suka diperlakukan dengan baik, disenyumin, disapa, itu ya, ditomeahin, kalau orang Sunda itu ya. Maka kita pun kalau ingin masuk dalam hadis ini, hendaknya melakukan hal tersebut kepada saudara kita. Jangan sampai kita hanya ingin diperlakukan baik oleh orang lain, tapi tidak mau memperlakukan orang lain dengan baik. Kita ingin disomeahin, ingin disalamin, tapi kita nggak mau salam kepada orang lain. Kita ingin disapa, tapi kita tidak mau menyapa orang lain di antara saudara kita. Gitu ya. Makanya dalam penjelasan ini, Abdul Muhsin Al-Abbad mengutip hadis berkaitan dengan ini. Faqad jaa fi sahih Muslim, diriwayatkan dalam sahih Muslim, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma fi hadisin tawil. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma dalam sebuah hadis yang cukup panjang, yang di antara isinya adalah faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah, barang siapa yang ingin dihindarkan atau dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, fal ta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka hendaklah kematian datang kepadanya dalam kondisi ia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Wal ta'ti ilan nasil ladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaklah ia bersikap kepada orang lain sebagaimana ia suka diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Nah, itu ya. Nah, di sini disebutkan di awal hadis, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka syaratnya apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian ditambah apa? Memperlakukan orang lain dengan baik sebagaimana kita ingin diperlakukan seperti itu. Berarti kalau kita memperlakukan orang lain dengan cara yang buruk, artinya mendapatkan ancaman dalam hadis ini, yaitu apa? Akan dimasukkan ke dalam neraka dan dijauhkan dari surga. Ya, tapi bukan berarti orang yang tidak melakukan hal ini dia apa? Kafir, enggak. Nah, jadi sekali lagi hadis ini yaitu yang ditiadakan, yang dinafikan dalam hadis ini adalah iman yang kedua tadi, al-imanul wajib. Gitu ya, yang menyebabkan pelakunya menjadi mukmin, tetap disebut mukmin tapi kurang iman, atau mukmin dengan imannya ataupun dan fasik karena dosanya. Gitu ya. Kemudian di sini juga sama seperti dalam ayat pertama sampai ketiga surah Al-Mutaffifin. Nah, surah Al-Mutaffifin ini adalah tentang orang-orang yang berbuat curang. Siapa mereka? Allah berfirman, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Kalau dalam ayat ini tentang perdagangan ya, dalam menakar atau menimbang. Siapa mereka itu? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Itu apabila orang-orang yang menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka apa? Berbuat curang. Malah dikurangin. Jadi maunya enak sendiri, gak mau membuat orang lain menjadi enak. Ya, ini diancam dengan
hadis dan ayat ini. Berarti orang yang ingin diperlakukan baik, namun tidak memperlakukan orang lain dengan baik, maka dia imannya kurang. Atau dia mukmin dengan imannya, namun fasik karena perlakuannya tadi. Ya. Baik. Kemudian di sini Syekh Abdullah Al-Abbad mengutip perkataan Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ibnu Rajab mengatakan, wa haditsu Anas yadullu ala anna al-mu'mina yasurruhu ma yasurru akhahu al-mu'min. Hadis Anas bin Malik ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin turut merasa bahagia. Maksudnya mukmin yang sempurna imannya itu adalah mukmin yang merasa senang dengan hal yang membuat senang saudaranya yang seiman juga. Wa yuridu li akhihi al-mu'min ma yuridu li nafsihi al-khair. Dan juga mukmin yang sempurna imannya adalah mukmin yang menginginkan kebaikan untuk saudara seimannya seperti yang ia inginkan untuk dirinya. Ya, seperti itulah mukmin yang baik. Jadi yang tidak ada dalam hatinya perasaan hasad, yang tidak ada dalam hatinya perasaan dengki kepada saudaranya Islam yang seiman. Gitu ya, seperti itu. Nah, ternyata kata Ibnu Rajab, wa hadza kulluhu innama ya'ti min kamali salamati sadri min al-ghilli wal ghishi wal hasad. Dan semua itu hanya akan timbul, ya, jadi menginginkan kebaikan untuk saudaranya seiman, itu hanya akan timbul dari orang yang memiliki dada yang selamat, hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari dengki, selamat dari pulas, selamat dari hasad. Kenapa? Fa innal hasada yaqtadi an yakrahal hasidu an yafuqahu ahadun fi khairin. Karena hasad itu akan menyebabkan seseorang yang hasad itu membenci atau benci kalau ada orang lain yang lebih baik darinya. Gitu ya, seperti itu. Atau setara dengannya. Gitu ya. Li'annahu yuhibbu an yamtaza 'ala an-nasi bi fadailihi. Karena orang yang hasad ini ingin unggul di atas orang lain dengan kelebihannya. Wa yanfarida biha anhum, dan juga ingin sendiri yang paling jago, yang paling hebat. Gitu ya. Wal imanu yaqtadi khilafa dzalik. Padahal iman itu justru menyelisih hal itu. Orang yang imannya sempurna itu ingin kebaikan untuk orang lain. Gak mau maju sendiri. Gak mau baik sendiri. Gak mau masuk surga sendiri. Ingin kebaikan itu juga tertular atau ada pada orang lain. Ya. Wa huwa an yusyrikahu al-mu'minuna kulluhum fi ma ataahu Allah minal khair. Yaitu orang-orang yang beriman ingin orang lain, ya, semuanya atau orang-orang yang beriman semuanya mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan. Min ghairi an yanqusa alaihi minhu syai'un. Tanpa mengurangi sedikit pun kebaikan darinya. Ya, baik. Sudah ada Isya ya. Dan Isya terlebih dahulu, habis itu kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Dan terlebih dahulu. Baik. Kemudian di sini juga dikutip lanjutan dari perkataan Ibnu Rajab. Wa fil jumlah, kesimpulannya atau secara umum, fayanbaghi lil mu'mini an yuhibba lil mu'minin ma yuhibbu li nafsihi. Maka sudah sepatutnya orang yang beriman, mukmin itu mencintai bagi sesama saudaranya yang beriman apa yang ia cintai untuk dirinya. Maksudnya kebaikan. Ya. Jadi kalau kita senang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita pun senang kalau orang lain mendapatkan hidayah. Kalau kita senang mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun hendaknya berusaha senang kalau ada orang lain dapat rezeki. Jangan malah hasad. Gitu ya. Kalau hasad berarti tadi kita imannya tidak sempurna, berkurang iman kita. Ya, seperti itu.
wa yakrahu lahum wa yakraha lahum ma yakraha li nafsihi. Dan juga hendaknya seorang mukmin itu membenci keburukan ya bagi orang lain atau bagi mukmin yang lain sebagaimana ia benci keburukan tersebut untuk dirinya. Kalau kita tidak suka menjadi orang yang tersesat, kita pun hendaknya tidak suka kesesatan itu ada pada orang lain. Artinya hendaknya kita semangat untuk mengingatkan orang lain dari keburukan, mengajak mereka kepada kebaikan. Ya. Kalau kita tidak suka misalkan menjadi orang yang fakir, tidak punya harta, kita pun hendaknya berusaha tidak suka orang lain itu tidak punya uang, tidak punya harta. Artinya hendaknya dorong kita untuk sedekah kepadanya. Ya, seperti itu. Fa in ra'a fi akhihi muslim naqsan fi dinihi, apabila ia melihat kekurangan dari saudaranya pada perkara agama, gitu ya. Misalkan lalai dalam beribadah, ya, kurang semangat dalam beribadah, maka iztahid fi islahihi. Hendaknya berusaha, bersungguh-sungguhlah untuk memperbaikinya. Gitu ya. Jangan malah dikata-katain. Jangan malah diomongin, gitu ya. Kalau kita seperti itu, maka kita masuk dalam hadis ini, yaitu iman kita tidak sempurna. Atau kita disebut orang yang beriman karena masih ada iman, namun juga fasik karena apa? Meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang haram. Baik, kemudian di sini ditutup dengan beberapa faidah, ada 4 faidah. Mimma yustafadu minal hadis, di antara faidah yang diambil dari hadis ini, yang pertama, an yuhibbal muslimu li akhihi muslim ma yuhibbu li nafsihi wa yakraha lahu ma yakraha laha. Hendaknya seorang muslim itu mencintai kebaikan untuk saudaranya yang muslim bagaimana ia mencintai hal tersebut untuk dirinya, dan hendaknya ia pula membenci keburukan bagi saudaranya Islam, iman, sebagaimana ia mencintai keburukan membenci keburukan tersebut untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, at-targhibu fi dzalika. Dalam hadis ini terdapat motivasi yang kuat untuk mengerjakan hal ini. Ya. Linafi kamalil imanil wajib anhu hatta yakuna kadzalik. Karena hadis ini menafikan kesempurnaan iman yang wajib ya sampai seorang mukmin itu berbuat demikian. Maksudnya apa? Sampai orang yang beriman ini mencintai kebaikan untuk orang lain bagaimana ia mencintainya untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, annal mu'minina yatafawatuna fil iman. Ini menunjukkan salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salaf, yaitu apa? Bahwasanya orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat imannya. Tidak ada iman yang sempurna, ada iman yang kurang. Nah, itu ya, ada imannya yang bisa sampai mengerjakan yang sunnah, ada juga yang hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Gitu ya. Jadi bertingkat-tingkat. Kemudian yang keempat, anna ta'bir bi akhihi fihi isti'tafun lil muslim bi an yasula minhu li akhihi dzalika. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat ta'bir atau ungkapan akhihi yang berarti saudaranya merupakan isti'taf. Isti'taf ini mangarunyakeun apa ya kalau bahasa Sundanya. Jadi empati ya. Agar apa? Kita mendekati orang lain ya, berbuat pendekatan persuasif secara emosional agar seorang muslim itu terdorong untuk menumbuhkan rasa cinta kepada saudaranya. Gitu ya. Dengan apa rasa cinta tersebut? Itu tadi dengan menginginkan kebaikan untuk orang lain ya sebagaimana hal tersebut ingin ada pada diri kita. Gitu ya. Baik, itu saja kajian kita pada malam hari ini. Hadisnya pendek dan singkat, tapi mudah-mudahan ini menjadi pengingat dan juga booster buat kita agar iman kita bertambah dengan mengamalkan hadis ini. Baik, sebelum itu barangkali ada pertanyaan? Enggak? Jelas ya?
Barakallahu fiik. Disebutkan dalam hadis, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad. Kalau hasad, mungkin terjemahnya pasnya itu tidak boleh iri kecuali pada dua hal. Yang pertama, rajulun atahu Allahul mala fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yaitu iri kepada orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala lalu ia gunakan harta tersebut dalam kebaikan. Ya, jadi kita boleh iri kepada orang yang memiliki harta yang lebih daripada kita yang ia gunakan untuk sedekah. Kemudian yang kedua, rajulun atahu Allahul hikmata wa fayu'allimuha wa yaqdi biha. Kemudian iri kepada orang yang diberikan hikmah atau diberikan ilmu oleh Allah lalu ia mengajarkannya dan memutuskan perkara dengan ilmu tersebut. Jadi pada dua hal inilah kita boleh iri. Kalau bahasa Arabnya disebut dengan ghibthah. Ghibthah. Kalau iri bisa positif bisa negatif ya. Kalau dengki itu cenderung kepada negatif. Jadi kalau yang hasad, yang iri tadi, dengki tadi disebutnya dengan dengki, hasad. Ya, sedangkan yang dua ini disebut kalau dalam bahasa Arab ghibthah, iri. Ya. Kemudian berkaitan dengan orang yang diberi harta ini, ada hadis yang menyebutkan bahwasanya orang dengan niatnya ketika melihat orang kaya itu ada 4 orang, ada 4 macam. Di antaranya orang yang ingin seperti orang lain, kemudian dia kalau punya harta dia ingin berinfak. Ya. Kemudian kalau dia punya harta dia ingin menggunakannya pada hal-hal yang haram. Nah, gitu ya. Jadi hadis ini berisi 4 orang, nanti mungkin kita akan jelaskan di kesempatan yang lain. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau hasadnya sebenarnya mutlak haram. Cuma yang dimaksud hasad di sini itu ghibthah, iri ya. Kalau dengki itu jelas mutlak haram. Itu ya, menginginkan kebaikan orang lain hilang atau hilang di dia pindah ke kita. Itu dengki namanya. Allah. Cukup ya? Baik, itu saja kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.